Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Ansori, NIM 106-2077. Hukum Tata Negara kelas 1C. Baiklah, terkait pendapat tentang pelaksanaan tahapan pada tiap proses di pelaksanaan Pilkada 2020 jika dikaitkan dengan hak asasi manusia. Menurut saya, pelaksanaan semua proses tahapan pilkada yang berlangsung di tahun ini sudah berjalan dengan baik, walaupun memang terkendala karena situasi saat ini sedang pandemi COVID-19, sehingga beberapa kegiatan tidak bisa dilaksanakan secara langsung dan harus tetap mengedepankan protokol kesehatan. Pada dasarnya, memilih dan dipilih adalah hak asasi dari setiap warga negara. Setiap warga negara berhak untuk dipilih maupun memilih pemimpinnya. Untuk itu, semua proses termasuk dari proses pendaftaran hingga proses pencoblosan dan proses penghitungan suara hingga proses penetapan hasil pemilu kada 2020 yang lalu adalah sebuah proses untuk memberikan hak-hak warga negara terkait hak memilih maupun hak dipilih. Kemudian negara diwakili oleh penyelenggara pemilihan umum baik KPU, Bawaslu maupun DKPP merupakan kepanjangan tangan dari negara untuk menyampaikan hak-hak warga negara terkait memilih dan dipilih. Selanjutnya, proses yang sudah berjalan ini tentu tidak mudah, karena memang sekali lagi seperti yang saya sampaikan bahwa pemilu kada tahun ini berbeda ketika semua proses berjalan di tengah pandemi COVID-19. Aturan atau protokol kesehatan menjadi syarat kunci, karena beberapa waktu sebelumnya ada wacana untuk menunda, sudah sempat ditunda satu kali, kemudian pemilu kada kembali dilanjutkan di 9 Desember 2020 yang lalu. Nah, karena itu memang menjadi problematik, menjadi dilematis ketika hak-hak warga negara untuk memilih dan dipilih dalam situasi pandemi COVID-19 yang tentu saja ada hak-hak warga negara untuk dalam dunia kesehatan. Artinya hak-hak warga negara untuk tidak tertular virus COVID-19 juga harus menjadi catatan penting bagi penyelenggara pemilu kada 2020. Maka daripada itu, selanjutnya baik penyelenggara seperti KPU kemudian melakukan proses, semua tahapan proses semua dalam protokol kesehatan yang cukup ketat, sehingga alhamdulillah tuntas di 9 Desember yang lalu segala kegiatannya, termasuk tidak adanya kampanye tatap muka, kemudian rapat-rapat umum ditiadakan, kemudian juga semua pertemuan harus sesuai protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Intinya bahwa semua aktivitas atau kegiatan proses tahapan pemilu kada 2020 yang berjalan itu adalah merupakan proses pemberian hak, penyampaian hak dari warga negara untuk dipilih maupun untuk memilih. Karena itu itulah pendapat saya terkait bagaimana pelaksanaan pada tiap proses dan tahapan pelaksanaan Pilkada 2020 jika dikaitkan dengan hak asasi manusia. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.